Shalom students, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu, untuk napas kehidupan serta kesehatan yang masih Kau berikan hingga pada saat hari ini. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati yang berbicara, berkati yang mendengarkan. Biarlah Tuhan kami kiranya bukan hanya sebagai pendengar, pembaca, melainkan sebagai pelaku firman Tuhan. Biarlah kami hidup dalam firman-Mu dan firman-Mu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Matius 23 ayat 12 isinya. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini berbicara tentang rendah hati atau humble. Lawan kata humble adalah kesombongan. Kesombongan adalah dosa, dan sudah sejak awal memang manusia cenderung untuk menyombongkan diri, kayak gitu. Kesombongan ini seperti penyakit yang menular. Mungkin kita sadar bahwa kesombongan adalah hal yang tidak baik, kayak gitu. Tapi jika kita mendengar seseorang menyombongkan diri, menyombongkan miliknya, anaknya, cepat atau lambat kita akan ikut menyombongkan diri juga. Nah, kita tahu Yesus datang ke dunia ini sebagai lawan dari kesombongan itu. Apa lawan dari kesombongan? Yaitu rendah hati atau humble, kayak gitu. Yesus datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Dia menjadi seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, kayak gitu. Bahkan Tuhan Yesus, anak raja di atas segala raja, dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan manusia yang berdosa. Rendah hati adalah sikap yang mungkin gak sering kita dengar, tapi sangat sulit kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita, kayak gitu kan. Kenapa? Karena manusia cenderung menyombongkan dirinya. Dia menganggap dirinya paling hebat, paling pintar, paling cantik di antara teman-temannya, dan lain sebagainya, kayak gitu. Tapi Yesus datang ke dunia memberi teladan agar kita menjadi orang yang rendah hati. Bagaimana caranya agar kita dapat menjadi orang yang rendah hati? Yang pertama, kita harus terus mau belajar. Kenapa kita harus terus belajar? Karena kita adalah manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita harus sadar itu. Karena kita punya kekurangan, maka kita harus mau belajar, menyadari kekurangan kita, tetapi kita tetap bersyukur. Yang kedua, kita harus mau mendengarkan orang lain. Agar kita dapat menjadi orang yang rendah hati, kita harus menyadari bahwa pendapat orang lain juga penting dan tidak menempatkan pendapat kita di atas segalanya, kayak gitu. Yang ketiga, kita harus percaya rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apabila kita ingin rendah hati, kita harus menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita ini berdasarkan kehendak Tuhan dan bukan kehendak kita pribadi. Nah, setelah itu yang keempat adalah percaya pada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sudah menyadari kalau ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, atas apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah atas kehendak Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Yang kelima, bersabar, kayak gitu. Orang yang rendah hati harus memiliki kesabaran yang tinggi. Dan kita juga harus percaya pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu di bumi ini ada waktunya. Dan kita akan menunggu apa yang Tuhan ingin untuk kita. Apabila kita benar-benar rendah hati dan taat kepada Tuhan, taat kepada perintah Tuhan, dan sadar bahwa tugas kita di dunia ini bukan untuk meninggikan diri, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, maka kasih Tuhan akan semakin nyata dalam kehidupan kita, kayak gitu. Tuhan akan semakin memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah-limpah. Nah, jadi kita harus menyadari tidak ada alasan apapun untuk kita menyombongkan diri kita, untuk kita meninggikan diri kita dan menganggap diri kita paling hebat. Karena segala sesuatu yang kita punya itu berasal dari Tuhan dan hanya dititipkan kepada kita, bukan karena hebatnya kita, tapi semata-mata karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, tetaplah menjadi orang yang rendah hati, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya dan Ia akan memahkotai orang-orang rendah hati dengan keselamatan. Amin.